Video viral keluarga jenazah pasien corona dipaksa keluar oleh petugas saat COVID-19 di Rumah Sakit Siloam Makassar, Sulawesi Selatan tersebar luas. Pihak tim gugus tugas sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari, meminta maaf atas insiden tersebut dan meminta pengertian pihak keluarga korban saat petugas menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Video berdurasi kurang lebih 2 menit viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang ibu dan kedua anaknya diminta paksa untuk keluar dari ruang jenazah salah satu rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga, ketiga orang yang terekam dalam video tersebut merupakan keluarga pasien yang berstatus PDP atau pasien dalam pemantauan. Keluarga korban emosi atas tindakan petugas COVID-19. Terlihat 2 orang perempuan berdebat dengan 3 petugas Satgas COVID-19 yang memakai pakaian alat pelindung diri. Adapun jenazah pasien berada di ruang kamar jenazah dan dikelilingi keluarga pasien yang ingin melihat jenazah keluarganya tersebut. Sementara itu, perempuan lainnya yang diduga anak perempuan dari pasien yang meninggal dunia juga berlutut sambil memohon kepada petugas Satgas COVID-19 agar diberi waktu untuk menunggu saudaranya yang belum datang ke rumah sakit. Salah seorang petugas COVID-19 terdengar meminta keluarga pasien pulang dan menyerahkan jenazah suaminya, hingga memaksa seorang ibu untuk keluar dari ruang jenazah rumah sakit tersebut untuk menerapkan protokol COVID-19. Memang sebelum kita melakukan pemulasaran, dilakukan edukasi ya kepada keluarganya bahwa pasien ini PDP atau yang positif, dan diharapkan memang bahwa semua keluarga melakukan menjaga jarak. Ini kejadian di lapangan ya, saya kira tidak jalan seperti itu, sehingga tentu petugas dalam menjalankan ini menegur bahkan ya. Jadi saya kira memang beginilah, memang di lapangan biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam insiden tersebut, tim gugus tugas COVID-19 sekaligus Kepala Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan petugas terhadap keluarga korban tersebut saat menerapkan protokol COVID-19 terhadap jenazah pasien yang berstatus PDP. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari insiden yang terekam dalam video amatir tersebut, segera kita terhubung dengan Syamsul Ma'arif dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan Syamsul. Ya, Dita dan pemirsa, untuk wilayah Kota Makassar dalam 2 hari memang ramai di media sosial tersebar sebuah video yang saat ini tengah viral, di mana di video tersebut yang berdurasi sekitar 2 menit ini menggambarkan bahwa ada salah seorang keluarga pasien yang memang sempat ditarik keluar dari ruangan jenazah di sebuah rumah sakit di Kota Makassar. Ini terjadi, kalau dari video yang beredar, bahwa ini terjadi karena pihak keluarga ini melarang petugas untuk memasuki kamar jenazah untuk membawa jenazah keluarga mereka yang belakangan diketahui bahwa masih berstatus PDP meskipun hasil swab dari pasien tersebut belum keluar. Namun kita tidak mengetahui seperti apa sih yang menjadi penyebab sampai si keluarga melarang petugas dan kemudian petugas yang berpakaian APD lengkap menarik paksa keluarga pasien tersebut. Saat ini sudah bersama dengan kami Humas ID Kota Makassar dengan Dr. Yudi. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin ini sempat viral sebuah video yang menggambarkan petugas menarik paksa keluarga pasien keluar dari kamar jenazah sebuah rumah sakit. Itu dari ID, seperti apa, Dok, melihatnya, Dok? Ya, kami ingin menjelaskan bahwa kami dari
Ikatan Dokter Indonesia, dalam ini dokter, mengikuti yang namanya keputusan Presiden nomor 11 soal penetapan bencana kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 soal penetapan bencana non alam COVID-19. Dalam dua Kepres ini kami menetapkan yang namanya protap penanganan pasien COVID. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat atau pasien yang datang sudah ada beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala yang diberikan. Ujung-ujungnya adalah tes swab. Tes swab ini yang selalu menjadi andalan kita menentukan, tapi kan ada tanda-tanda yang lain. Dari 1 sampai 10 umpamanya, 1 sampai 9 itu terdiagnosa bahwa ini COVID. Kami memaklumi perasaan daripada masyarakat yang keluarganya telah meninggal, kami memahami perasaannya, tapi ini adalah bentuk daripada preventif buat keluarga. Jika dipaksakan untuk tetap membesuk atau mendatangi keluarga yang telah meninggal, pastinya ini akan menjadi bumerang bagi keluarga ini, karena pasti akan kena juga daripada virus corona ini. Daripada lebih banyak jatuh korban, mending kita melakukan sebuah protap yang ketat. Salah satunya adalah banyaknya juga dokter-dokter dan para medis yang kena karena awal-awal kita melonggarkan. Namun begitu banyak dokter dan para medis yang berjatuhan, yang positif maupun yang sudah meninggal karena terpapar dari virus corona ini, maka protapnya lebih diperketat, pemeriksaannya lebih diperketat. Wah, itulah yang menjadi sebuah keputusan yang berat, tapi harus kita lakukan. Meskipun ternyata pasien atau jenazah ini hasil swabnya belum keluar, dok, dan belum dipastikan positif COVID, dok, ya? Iya. Pepatah lama mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan. Protap yang kami tetapkan anggaplah 1 sampai 10, hanya 10 saja penetapannya bahwa dia positif dengan swab, tapi keburu meninggal. Namun dari 1 sampai 9 itu indikasinya sama bahwa pasien ini adalah COVID. Makanya kita selalu mengantisipasi daripada lebih banyak jatuh korban baik dari pihak keluarga pasien maupun daripada dokter dan para medis, maka protap itu dengan sangat terpaksa kita melakukan, karena sekali lagi kita mengikuti protap keputusan Presiden nomor 11 2020 sama keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 soal penanganan COVID. Jika mengacu pada video yang viral kemarin, karena di video tersebut jelas terlihat bahwa keluarga-keluarga pasien, keluarga-keluarga jenazah itu kemudian tetap berada di dalam ruang jenazah. Nah, apakah kemudian keluarga-keluarga dari jenazah ini otomatis menjadi orang dalam pemantauan juga kah, atau ada lagi protap-protap kesehatan yang diterapkan ke mereka-mereka, dok? Iya, otomatis kita langsung menjadikan dia sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Makanya semua yang berhubungan dengan pasien COVID ini langsung kita tracking. Dia kemana dulu, dia ketemu sama siapa terakhir, dia ke daerah mana terakhir, apakah dia masuk ke daerah pandemik atau tidak. Makanya pembagian ke pasien itu ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemeriksaan, dan PDP. Makanya pembagian itu sangat jelas menentukan bahwa pasien-pasien yang positif atau diduga, maka kita klasifikasikan dalam 3 golongan itu. Ujung-ujungnya adalah kami mau mengatakan kepada masyarakat, mengakulah bahwa kita COVID karena bukan aib. Keluarga kita kena COVID atau kena positif corona, tidak usah sedih, tidak usah merasa malu, karena corona ini bukan musibah, corona ini bukan aib. Makanya kami selalu menyarankan kepada masyarakat bahwa ayo kita jujurlah, karena dengan jujur penanganannya lebih cepat. Yakin dan percaya bahwa kalau penanganannya lebih cepat, kan ada namanya isolasi mandiri. Jika kegawat daruratannya itu menengah ke bawah, ya tentunya di isolasi mandiri bisa di rumah. Nah, kalau gawat baru dimasukkan ke rumah sakit. Lalu kemudian karena yang beredar kemarin itu
video berdurasi sekitar 2 menit ini hanya menunjukkan ketika petugas menyeret atau menarik paksa keluar keluarga korban. Nah, kemudian yang terjadi setelah itu, apakah si jenazah ini kemudian langsung dibawa dimakamkan di tempat disediakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan, ataukah dibawa pulang ke rumah keluarga ini, Dok? Saya belum terlalu menyelidiki lebih lanjut, tapi protapnya kami ketat. Kalau memang sudah COVID, kita mandikan, kita sholatkan, sudah itu kita bungkus, kita masukkan di peti, dan langsung ke perkuburan. Itu harus dalam waktu singkat. Karena apa? Karena ditakutkan virus-virus ini semakin berkembang, yang menyebabkan bisa saja dokter, paramedis, dan keluarganya kena. Makanya itu protapnya sangat, kita pakai APD lengkap, pakai masker, dan lain sebagainya. Dok, untuk informasi yang kami dapatkan bahwa lokasi pemakaman jenazah yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang terletak di Kabupaten 2 di Macanda tepatnya itu sudah sekitar 230 lebih makam yang ada di sana. Nah, yang ingin kami ketahui, Dok, berapa persen sih yang di sana dimakamkan itu sebenarnya positif COVID kah, atau ternyata memang lebih banyak yang PDP yang kemudian diterapkan protap COVID dalam pemakamannya, Dok? Iya, yang jelas lebih banyak pasti PDP, karena kebanyakan orang meninggal setelah hasil swab-nya baru keluar. Makanya, tapi semua rata-rata mengatakan bahwa setelah di swab dan itu keluar dan memang positif. Sekarang PDP dengan positif itu hampir sama banyak. Tapi intinya adalah protap kesehatan ini dalam penanganan COVID ini betul-betul kita maksimalkan. Dok, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mendasar bagi masyarakat terkait dengan COVID-19 ini? Karena kita lihat ini bukan kasus pertama terjadi di Makassar, di Sulawesi Selatan. Banyak keluarga pasien, kemudian keluarga jenazah yang ingin memaksa untuk mendekati, memperlakukan jenazah-jenazah keluarga mereka seperti jenazah-jenazah normal lainnya, Dok. Itu sebenarnya apa sih inti masalah di masyarakat itu, Dok? Sebenarnya kan ini seandainya kita mau mengetahui bahwa hakikat hidup itu kan lepasnya jiwa dari raga. Kalau sudah lepas berarti itu milik hanya sebagai jenazah. Raganya sudah ke Sang Pencipta. Ya namanya juga tradisi. Kita mau melihat, menyolatkan, itu lumrah sekali. Tapi ingat, ini kita dalam posisi perang, pandemik. Seandainya betul-betul kita perang yang beneran, sama proses pemakamannya. Di saat perang beneran dengan peluru, maka prosesnya hampir sama dengan COVID. Kita berperang, cuma lawan kita ini belum diketahui, yaitu virus corona atau virus COVID. Makanya kami mau mengatakan bahwa tolong masyarakat jangan pandang enteng terhadap virus corona ini. Ingat, virus corona bukan virus yang dilihat oleh mata dengan bisa dirasa. Ini betul-betul sangat berbahaya buat kesehatan. Makanya kami mau mengatakan bahwa new normal life itu harus dibarengi dengan new lifestyle. New lifestyle bagaimana? Jaga jarak, pakai masker, terus bagaimana physical distancing diketatkan, dan pemerintah juga sebelum menerapkan new normal life harus betul-betul mempersiapkan apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa tahu apa yang akan dilakukan supaya penularan ini tidak melebar. Berarti memang ternyata edukasi di masyarakat itu masih kurang, Dok, ya? Perlu lebih ditingkatkan. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar terus mengkampanyekan bagaimana hidup sehat, bagaimana agar virus corona ini betul-betul bisa kita minimalkan penyebarannya. Baik. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Dita, itu tadi keterangan dari Ibu Kota Makassar terkait dengan video viral yang beredar di Makassar dalam 2 hari terakhir. Dan untuk di Makassar sendiri saat ini jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 893. Tentunya ini masih bertambah dari hari-hari sebelumnya. Mungkin itu dulu, Dita, yang dapat kami kabarkan dari Makassar. Kembali ke Anda di Jakarta.